Pada kesempatan ini di malam ada Cipta Santri Terpegi Al-Barokah Proposal yang ke-8 akan segera menghadirkan sebuah dramatisasi kolosal bernafaskan Islami. Sambutlah santriwan-santriwati kami. Di malam yang tiba ini, kami akan mencoba menyuguhkan sajian spesial, yakni sebuah drama kolosal bernafas Islam, sebuah kisah yang dikutip dari Tarikh Islam dan dikaji ulang oleh Utsman bin Ahmad Syahril Khaliliyah pada tahun 114 Hijriah yang silam. Tertuang dalam kitabnya Durratun Nasihin dan diceritakan dalam kitab Ujul Barok Syarah Al-Adabul Mufrad karangan Muhammad Lutfan As-Salafi yang mengutip hadis riwayat Abu Hurairah dan dicatur dari kitab Al-Adabul Mufrad oleh Al-Bukhari. Telah ada 4 dari manusia yang masih kecil dapat berbicara, yakni 1. Anak masih kos, 2. Anak kecil yang menjadi saksi Nabi Yusuf alaihissalam, 3. Isa bin Maryam, dan yang keempat anak kecil dalam peristiwa Juleid. Kutipan hadis tersebut mengilhami karya kami kali ini untuk menyampaikan pesan spiritual maupun pesan moral yang dalam kenyataannya di zaman modern ini terjadi krisis moral dan ambruknya akidah dalam segala hal. Dunia dipandang kekal abadi, lupa akan hari esok di akhirat. Kita makhluk kadang lupa pada Tuhan ketika kita disebutkan dengan tumpukan pekerjaan dunia. Kita yang kaya kadang egois, tak pernah hiraukan diri yang miskin. Kita yang di atas kadang meremehkan mereka yang di bawah. Mana sifat asihmu yang terbawa dari rahim ibumu? Mana jati dirimu sebagai makhluk yang paling sempurna? Mana sudinya senyummu ketika hatimu berbunga-bunga? Dan mana rasa ibamu ketika terjepit dalam dilema kenistaan? Hampir 1 di antara 1000 manusia bisa menjawab, karena sebenarnya tak dapat kita jawab dengan kata-kata belaka.
bicara, tapi kepribadian yang juga harus angkat bicara untuk menyelamatkan hati dan pandangan hidup sekarang maupun akan datang. Wahai generasi muda, Tuhan punggung bangsa, di pundakmu kuserahkan mata senjaku. Tunjukkan bahwa kalian bisa dan bisa berkata lembut, bisa bersikap santun, bisa bekerja keras, dan bisa taat beribadah serta bertanggung jawab. Yang muda hormat pada yang tua, yang tua sayang pada yang muda. Mari kita junjung tinggi nilai moral, mari kita tingkatkan akhlak mulia. Mari kita mulai dari keluarga kita. Betapa pentingnya akhlak terhadap kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Hadirin yang berbahagia, ada sinopsis cerita ini sebagai berikut. Tekun beribadah. Ketika sholat sunnah dipanggil ibunya, tidak menjawab, malah meneruskan sholat sunnahnya. Sehingga ibunya kecewa dan berdoa untuk tidak dicabut nyawa anaknya sebelum bertemu dengan wanita jalan. Akhirnya doa ibu terkabul dan anak ahli ibadah itu difitnah berzina dengan wanita jalan hingga disiksa. Rumah serta masjidnya dibakar. Tetapi karena ketekunannya beribadah, dia masih dibebaskan dari masalahnya dengan kesaksian bayi yang baru lahir yang langsung bisa berbicara. Kesimpulan pesan yang tersirat dalam drama ini: satu, bahwa kita harus berakhlak baik pada orang tua, karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Orang tua jangan sampai berdoa jelek pada putra putrinya. Ketika menghadapi masalah, bertawakallah pada Allah. Janganlah hanya ingat kepada Allah ketika tertimpa musibah. Berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Artinya lebih tinggi tingkatannya dari sholat sunnah. Doa seorang ibu mujarab terhadap anaknya, tawakal kepada Allah, akan menemukan jalan keluar dari masalah. Bahwa di balik musibah terselip hikmah, bahwa sempurnanya ibadah karena tahu ilmunya, maka nilai ibadah itu lebih tinggi daripada nilai ibadah tanpa ilmu. Sebagaimana dilukiskan dalam dramatisasi berikut ini. Hadirin yang berbahagia, Maulatu diwasatil Surah Tilbriki Al-Barakah Proposari dengan bangga mempersembahkan dramatisasi Islam dengan judul
Ardita Duda. Kanan ini ditulis oleh Eka Muda. Editor Eka Muda. Kami lagi kami Puja Tawa bersama Faiz. Aransemen musik digarap oleh Alvin Prajabakti bersama Imam. Penataan artistik Eka Muda. Teknik dan montase Rizal Judebawa bersama Salvi Marta. Telepon Kosto oleh Toto Bianto dan Yulia. Produser Alda Kolektor dengan sutradara Eka Muda dan para pemain. Dimainkan oleh Abdul Rahman Soleh. Vicky Amelia Putri berperan sebagai Amina, Ibu Jurai. Jasa Penggembala dimainkan oleh Wildanul Hasan. Gadis dari Israel Sejarah Cerita dimainkan oleh Nabila. Dimainkan oleh Firdi dan Ivan Ali. Jangan kok.
dimainkan oleh Cinta, Mai, dan Iis. Elsa dan Ayu. Mula, Bamba, dan Muzammil. Sedangkan dalam pengadu dimainkan oleh Wiwin Irmawati. Tokoh penengah dimainkan oleh Marzuki. Hadirin, mari kita ikuti dramatisasi segmen pertama bersama santriwati TPI Al-Barokah Profesor. Hadirin yang berbahagia, dilukiskan dalam sebuah hadis yang dipaparkan melalui kitab bahwasanya di suatu pelosok daerah hidup sosok pemuda yang tampan rupawan. Dia seorang anak yatim. Dia seorang yang teguh pendirian. Dia tegar menghadapi hidup tanpa seorang ayah. Dia tak pernah mengeluh dengan nasib yang menimpanya. Dia jalani dengan penuh kesabaran bersama bundanya tercinta. Selengkapnya kita simak segmen pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminah. Kami keluarga miskin harta, tapi kaya hati. Betapa tidak, ekonomi kami pas-pasan. Maklumlah, kami hidup tanpa seorang suami sejak beberapa tahun yang silam. Kami hanya berbagi kasih dan sayang dengan buah hati kami. Dia saya besarkan sendiri hingga kini menginjak usia remaja. Alhamdulillah, dia taat beribadah sesuai dengan ajaran agama kita. Walau dengan ilmu yang kurang memadai, tetapi saya bangga
atas rahmat dan hidayahnya. Saya sangat bersyukur atas ketaatannya kepada Sang Pencipta. Semoga dia menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Junaid, biasanya sebentar lagi dia datang. Dia ke masjid sebelah untuk merawat Allah, berzikir dan sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang, Mona. Panjang umur kamu. Amin ya rabbal alamin. Dari tadi saya menunggu sambil membicarakan kamu. Maaf Bu, kami kadang beribadah di masjid. Dan Bu, habis sholat subuh kami menunggu untuk waktu sholat duha. Alhamdulillah, semoga Allah memberkatinya. Amin, Allahumma amin. Tapi jangan lupa anakku untuk makan agar kamu tidak sakit. Ingat, Allah membenci orang yang menyiksa dirinya. Iya Bu. Semoga Allah melindungi kita dan memelihara kekuatan iman kita. Amin. Oh iya anakku, sarapanmu sudah dipersiapkan. Ayo kita makan bersama. Ya Bu, terima kasih. Mari, saya juga sudah berdapat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Kehidupan keluarga Aminah semakin kokoh dan harmonis. Nuansa kasih sayang yang dibangunnya menciptakan ketentraman keluarga ini. Keikhlasannya dalam beribadah membuahkan hasil yang gemilang, hingga mereka dapat membangun masjid sendiri di depan rumahnya. Dan pada suatu hari, Junaid sedang membaca kitab di serambi masjid. Datang dua temannya, silaturahim. Hadirin yang berbahagia, kita tengok dialog mereka. Minta orang. Judul kitab ini menarik sekali. Hadirin ingin tahu? Sebentar akan saya bacakan judulnya. Judul kitab ini adalah Nabi Musa dan Zina. Pada senja yang lenggang,
terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam sukacita yang mencekam. Kerudungnya menembus rapat hampir seluruh wajahnya. Tanpa hias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang rapi, dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang telah meruyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Apa? Berzina? Perempuan bejat, jangan oleh ini. Agar kata Allah tidak turut rumahku karena perbuatanmu. Pergi. Perempuan berwajah ayu itu dengan hati bagaikan kaca menutur batu. Hancur dulu segera bangkit dan melangkah surut. Dia terantuk-antuk keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Rasa tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi ia hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang nabi sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Dia tak tahu bahwa sebenarnya malaikat Jibril turun datangi Nabi Musa. Namun Amin Jibril lalu bertanya, mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya? Belum kelar Zuhair memaparkan kisah Nabi Musa dengan berzina, tiba-tiba mendengar sentingan salah.
Waalaikumsalam. Hai sahabatku, tumben silaturahmi. Ya Dure, lalu sekarang kamu kan tahu bagaimana Tuhanku biasa memanfaatkan masa remaja. Memangnya kalian masih sibuk dengan urusan itu? Tobatlah sholat, mumpung masih ada waktu, mumpung nyawa kita masih lekat di dada. Apa? Tobat? Dasar kolot! Kami tidak seperti kamu. Kami anak gaul. Kalau kami bersatu, pasti kami ketinggalan jauh. Otomatis tidak ada cewek yang milik kamu. Maaf sahabat, paling tidak purnawina sedikit kegiatan kalian itu, karena kegiatan kalian akan menurut kalian ke jurang kenistaan. Kalian akan menyesal bila di akhirat. Biarlah urusan akhirat. Yang penting kami puas menikmati masa muda itu. Karena waktu tidak dapat diputar balik. Kalau sudah ribut, tidak akan kembali muda lagi. Betul kata teman kita. Maka muda puas-puasi. Kelapa tua banyak tentangnya. Masih muda puas-puasi. Sudah tua tinggal ributnya. Itu bukan salah. Bukannya kayak kita sudah jelaskan bahwa satu di antara 7 golongan yang kelak di hari kebangkitan, yaitu ketika kami dijebak dari kepala kita, yang mendapat naungan adalah pemuda yang sibuk beribadah dan suka memaafkan rumah Allah. Artinya nilai kita ibadah, nilai kita lebih tinggi dari nilai ibadah yang lain. Oh iya, aku baru ingat. Terima kasih Juret, engkau telah membuka hati kami melihat kebenaran. Maaf Juret, aku penasaran mengapa nilai ibadahnya beda. Dulu kan sudah dijelaskan kayak kita. Kamu kan tahu kami santri. Saat Kiai menerangkan itu, kami tak menghadirkan. Maklumlah, memoriku kan sering error. Oh, begitu ya. Nilai ibadah kita muda lebih tinggi. Jadi, karena cobaan bagi pemuda kompleks. Maka untuk itu, mari kita bukan lembaran baru dengan mulai menjaga sholat. Karena sesungguhnya sholat itu wajib dan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja akan mendapatkan balasan istighfar seperti dalam kitab Al-Mu'taid. Oh iya, itu kita apa? Kayaknya judulnya menarik. Coba kamu bacakan, kami penasaran. Silahkan. Nabi Musa bertanya, dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita berzina dan buruk itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang tak itu? Ada, jawab Jibril dengan tegas. Dosa apakah itu? Tanya Musa yang antara. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya dan mengangkat tangan dengan bentuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perbuatan tersebut. Oh, begitu besarkah dosa kami yang sengaja meninggalkan sholat. Bahkan ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat
Satu tahun terdiri dari 360 hari. Sedangkan satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau begitu, kami akan mengerjakan sholat berjamaah denganmu. Oh iya, mari. Kamu yang jadi imamnya. Demikianlah keduanya mendapat rahmat dari Allah, sehingga menyadari kalau perbuatannya keliru dan mau bertobat menghadap Sang Khalik. Sementara kita jelas situasi di rumah Jurek. Waduh, mengapa Jurek belum datang? Padahal hari sudah petang. Saya khawatir dia sakit. Soalnya dari tadi pagi dia belum makan. Coba suruh dia ke masjid. Maka dengan rasa penuh kecewa, sang ibu bertugas mencari Jurek. Sementara Jurek sedang sholat sunnah sendirian di masjid. Sahabatnya sudah pulang. Allahu Akbar. Jurek, di mana engkau nak? Pulanglah. Jurek berkata dalam hatinya, Ya Allah, Ibu memanggilku, sementara aku sedang menyembahmu. Apakah aku harus memenuhi panggilan Ibu atau meneruskan sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Lalu ibunya memanggil lagi, Jurek, di mana engkau? Pulanglah. Jurek berkata dalam hatinya, Ya Allah, Ibu memanggilku, sementara aku sedang menyembahmu. Apakah aku harus memenuhi panggilan Ibuku atau meneruskan sholatku? Rupanya Jurek mengutamakan sholatnya. Lalu ibunya memanggil untuk yang ketiga kalinya, Jurek, di mana engkau nak? Pulanglah. Jurek berkata dalam hatinya, Ya Allah, Ibu memanggilku sudah 3 kali, sementara aku sedang menyembahmu.
Apakah boleh memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Maka dengan membawa sejuta kekecewaan, ibunya pulang sambil bertanya-tanya dalam hati, ada apa dengan anaknya? Bisamu hanya menangis karena terlahir ke dunia. Semenjak orangmu hingga remaja telah merampok tenagaku, pikiranku, dan kasih sayangku. Kini engkau bisa melihat, engkau bisa mendengar, dan engkau bisa merasakan glamornya dunia. Sudah mulai tidak menghormati aku. Aku kecewa denganmu, Jules. Maka dengan motif kekecewaan yang sangat dalam, seakan mengoyak hatinya, dia pun tak terasa berdoa. Namun kita, Ya Allah, Tuhan Ta'ala, Engkau telah anugerahkan nikmat-Mu sebagai amanah yang telah aku rawat dengan penuh kasih sayang. Telah Ku ajarkan dalam beribadah kepada-Mu, dan Ku teladani akhlak mulia terhadap sesama. Tapi kini dia tidak menghormati aku. Dia tidak menjawab panggilanku, ya Allah. Maka dari itu, hamba-Mu memohon, ya Allah. Jangan wafatkan Jules sebelum dia berkesempatan melihat kecantikan wanita jalan. Amin ya Rabbal Alamin. Ibunya berdoa, seandainya Jules seorang fakih, tentu memutuskan sholat sunnahnya dan menjawab panggilan ibunya. Hadirin yang berbahagia, kita tinggalkan kemenangan Aminah, kita sosok Sisi
kehidupan masyarakat Bani Israel yang sedang membicarakan Julek. Untungnya Aminah punya anak soleh seperti Julek. Iya, andai aku punya anak perempuan, pasti Julek kawin menantu. Mana mungkin wong kamu belum kawin? Seandainya kalau sama aku kira-kira ada mana Julek? Ya, tak mungkin marah. Dia kan Arif. Siapa tahu yang namanya rezeki kan tidak bisa ditebak. Nah, itu betul. Yang namanya jodoh tak bisa dipungkiri. Diam! Diam itu! Siapa yang datang? Di sela-sela membicarakan Julek, mereka serentak kaget melihat sosok gadis Molek menghadirinya. Wow, cantiknya! Neng, dari mana? Mau kemana? Tua, dari sebelah. Tua, sedang dari jodoh. Hah? Dari jodoh? Wow, kebetulan nih di sini ada yang jodoh. Bunga sepertimu tidak usah mencari kumbang. Pasti kumbangnya yang berkeliaran mencari kamu. Ini nih teman kami. Kumbangnya lagi cari bunga. Kalau hanya cowok behon, mana aku mau. Aku butuh cowok yang pun beribadah. Karena aku orang Dina. Aku orang yang tidak lucu. Oleh karena itu, aku kemari. Karena aku dengar di sini ada cowok tampan dan taat ibadah. Oh, jadi keluaranmu di seperti Julek sudah termasuk ke daerahmu juga. Iya, anak itu jadi buang bulu daerahku. Mana rumahnya? Aku mau menemuinya. Di rumahnya, tapi dia tidak di rumahnya. Dia punya baru di sebelah masjidnya. Dia asik loh, takkan mempan godaanku. Oke, makasih. Lihat saja nanti. Oke sekali cewek itu. Siapa tahu imannya Julek bisa melemah dengan kecantikannya. Ya, entahlah daripada berguna
tidak nambah dosa. Mari kita menunjukkan kasihan keluarga kita. Jangan sampai nyusul kemari. Mari. Hadirin yang berbahagia, dengan perasaan berbunga-bunga, gadis itu akan menemui Juret yang sedang mengaji di kamarnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Permisi. 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 Ada apa ya? Anda mencari siapa? Maaf, saya memang ingin semuanya. Boleh saya masuk? Silakan. Tapi Anda sendirian kan? Emangnya kenapa ya saya sendirian? Kok aku memang single kok? Maaf, maksud saya bukan begitu. Maka kita bicara luar dalam. Anda kan seorang agami. Katanya kamu harus teriakan. Iya, tapi kan kita lain jenis, tidak boleh berdoa karena ada setan di tengah kita. Oh, begitu ya. Syukurlah, saya memang kagum padamu. Maaf, pintunya tidak usah ditutup. Harus ditutup dong. Anda kan sudah terkenal alim. Bagaimana kalau ada orang lihat kita berdua? Oh jangan. Sebenarnya sekarang ini kita sedang bertiga dengan setan. Ayo, aku padamu. Gadis itu menggoda Juret, tapi tidak berhasil. Sampai berkali-kali. Akhirnya dia pulang dengan isakan tangis. Air matanya menjadi saksi bisu cintanya yang tertolak. Hadirin yang berbahagia, kita simak segmen berikutnya.
kesannya nasib emang salahku. Aku dulu disuruh sekolah, tidak mau, disuruh ngaji, alasan terus. Ya, beginilah jadinya, tidak seperti cewek. Mana belum punya cewek lagi, kesal aku. Tapi apa ada yang gadis yang mau pada hewan gembala? Biarlah untuk apa yang seperti itu, percuma untuk. Maka sambil menggosok matanya yang sayang, pengembala mengerling gadis yang baru muncul di tikungan jalan. Cantiknya, apa dia ingin menipu rezeki nongkrong ini? Air dibujuk, ulang tiba. Kenapa orang menangis, Dek? Apa ada orang menangis dulu? Aku sedih, Mas. Aku tidak dimaki. Aku dihina oleh pemuda penjahatku. Adikku sangat terpaku. Tadinya di sini, Mas. Dibuka di paling dalam. Aku sedih sebenarnya. Tidak ada yang mau mendampingiku. Kalau adik mau, istirahat dulu, ibu buku. Biar adik berpikir dengan jernih dan tidak sedih lagi. Mas, terima kasih. Mari, mari kita. Awas, Dek. Ini kesempatan aku untuk fitnah Juliet. demikianlah usaha gadis itu untuk memfitnah Juliet. Dia berbuat mesum dengan pengembala yang akhirnya hamil, kemudian menyebarkan fitnah kalau yang membuat hamil itu adalah Juliet.
jengkal keimanan. Kalian tahu siapa yang menjadikan rukun ini? Siapa dia, saudara? Juret yang mengaku seperti ini. Kalau sampai anak ini lahir, dia bertanggung jawab, maka akan tuntut dia. Mari kita bakar tempat ibadah dan rumah ini. Oh iya, Juret suaminya sudah gede. Kurang ajar. Iya, kami setuju. Kita tunggu tanggal mainnya. Biar kamu dia. Hari kemudian lahirlah anak itu, tapi Juret tetap tidak bertanggung jawab hingga satu hari saat Juret dan ibunya di halaman rumahnya, datanglah masa untuk membakar rumah dan masjidnya. Hadirin sekalian, simaklah huru hara di rumah Juret. Besok kita lihat rumah dan masjid ini, biar kita tambah betah beribadah. Apa Bu? Direhab? Memangnya Ibu sudah punya rezeki? Alhamdulillah. Kalimatku hanya sebagai pedoman saja. Kamu kurang ajar. Ada apa ini? Apa salahku? Diam kamu, Juret. Iya, ada apa? Apa salah anak saya? Jangan ikut campur. Ya Allah, apa salah ini? Ih, tobat. Jangan kau begitu. Kamu telah berzina, Juret. Hah? Berzina? Apa buktinya? Dia telah berzina denganku. Ini nyatanya. Astagfirullah, Juret. Astagfirullah. Tidak Bu, itu hanya fitnah. Ayo, kita main sini.
semuanya rata dengan tanah. Juret menyadari kalau cobaan ini datang akibat tidak menjawab panggilan ibunya. Hadirin yang berbahagia, bagaimana akhir kisah ini? Sepertinya wadah kebakaran. Mana ya? Kayaknya di rumah Juret. Tidak, Tuan. Itu hanya fitnah. Sudah. Jangan bilang sendiri. Iya, Tuan. Iya, Tuan, kepadaku. Apa buktinya? Ini anaknya, Tuan. Sudah jelas itu, Tuan. Tolong diambil. Biar aku. Maaf, Tuan. Mereka bohong. Tak mungkin anak kami berbuat seperti itu. Juret, apa kamu bisa membuktikan? Kalau kamu tidak bersalah, insya Allah, Tuan, biarkan saya pelatihan dulu. Baiklah, silakan. Sudah, biarkan. Tolong bawakan lagi itu kemari. Berapa Juret? Jangan macam-macam. Iya,
Maka setelah sholat dia mengambil bayi itu, lalu diletakkan telunjuknya pada perut bayi itu. Ayo katakan, siapa sebenarnya bapakmu? Bapakku si Anu, pengembala. Ketika suasana hening, mereka terserana karena bayi itu bisa berbicara dan menjadi saksi kalau sebenarnya pelakunya adalah si pengembala. Maka sambil berlutut di hadapan Jules, Maafkan kami Jules, kami telah salah sangka akibat hasutan wanita dalam itu. Saya juga minta ampun. Saya salah. Saya janji bersama mereka akan membangun kembali rumah dan masjidku seimbang. ya sudah, saya maafkan kalian semua. Bila kalian mau membangun masjid dan mampu, terbuat dari tanah saja seperti semula. Makanya jangan bela diri sendiri dan jangan suka fitnah, karena kita itu lebih kejam dari pembunuhan. Maka demikianlah akhir dari kisah ini. Ternyata berbuat baik pada orang tua adalah wajib. Pesan kami, wahai santriwan dan santriwati, serta haria amal, perlakukan mereka dengan baik, karena doa mereka mujarab. Hadirin, dengan demikian berakhirlah dramatisasi untuk ajang ini. Di ajang Cipta Santri ke-8 tahun 2015. Akhirul